Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para guru dan sahabat pendidik, video kali ini saya akan sampaikan bentuk-bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Terdapat berbagai bentuk ujian yang dapat dipilih satuan pendidikan, antara lain yang pertama, portofolio adalah mengumpulkan karya, memilih karya, merefleksi karya. Yang kedua, tes tulis, yaitu menjawab soal secara tertulis. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tugas proyek. Tugas proyek merencanakan, melaksanakan, merefleksi, mempublikasikan. Yang keempat, tugas produk. Tugas produk adalah membuat produk sesuai tugas. Yang kelima, tes praktik, yaitu menampilkan aktivitas. Yang keenam, tes kinerja. Tes kinerja menampilkan aktivitas yang menghasilkan produk. Dan yang ketujuh, tes lisan, yaitu menjawab secara lisan terhadap soal-soal lisan. Berbagai teknik penilaian tersebut di atas dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan penilaian yang menjadi kewenangan satuan pendidikan, seperti penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Kita awali dalam video ini dengan pembahasan bentuk ujian portofolio. Adapun bentuk-bentuk ujian lain akan dibahas pada video-video berikutnya. Yang pertama, portofolio. Definisi portofolio adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif, integratif, yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Penilaian portofolio mengumpulkan informasi hasil belajar melalui observasi sampel-sampel karya atau produk, analisis dan refleksi isi portofolio secara teratur, penyimpulan serta penilaian kemajuan siswa. Kemudian, jenis-jenis portofolio. Terdapat berbagai cara mengklasifikasikan portofolio. Salah satu klasifikasi memilih portofolio ada 3 jenis. Yang pertama, portofolio kerja. Portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Yang kedua, portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja atau produk siswa pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu yang berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Yang ketiga, portofolio pilihan atau soft case portofolio digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Berikutnya tentang kompetensi-kompetensi yang dapat diukur dengan portofolio. Pada dasarnya, semua kompetensi dapat diuji dengan portofolio. Dengan mencermati kumpulan karya siswa, maka guru akan dapat menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Akan tetapi, guru tetap perlu melakukan pemetaan SKL dan KD-KD yang paling sesuai untuk diujikan dengan portofolio. Bahkan, dimungkinkan portofolio siswa mencakup beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah ujian dengan portofolio. Berikut ini adalah langkah-langkah ujian dengan portofolio. Yang pertama, siswa mengumpulkan karyanya. Karya ini berupa hasil isian LKPD yang telah dikoreksi, hasil penilaian harian yang telah dikoreksi, hasil karya poster, tulisan, puisi, sertifikat hasil kegiatan atau lomba, dan lain-lain. Jika sekolah memutuskan menggunakan bentuk ujian portofolio, seharusnya sejak awal tahun pelajaran telah disampaikan kepada siswa. Ada pemahaman yang tidak tepat, yaitu siswa baru ditugasi membuat karya portofolio pada saat pekan ujian. Tentu saja, hal ini akan sangat memberatkan siswa dan orang tua, karena akhirnya orang tua ikut membantu siswa,
serta tidak sesuai dengan maksud ujian portofolio. Yang kedua, sekolah mengembangkan menyusun kisi-kisi dan instrumen, lembar instruksi penyusunan portofolio. Instrumen ini berisi perintah untuk menyeleksi karya berdasarkan kriteria tertentu, refleksi, dan kriteria penilaiannya. Kriteria portofolio bisa jadi ditetapkan. Siswa bisa memilih kriteria yang tepat dari beberapa opsi. Yang ketiga, sekolah mengomunikasikan ujian sekolah bentuk portofolio pada orang tua dilampiri instrumen tersebut. Yang keempat, sekolah menyusun jadwal penyusunan portofolio. Dalam hal ini, jadwal siswa menyeleksi karyanya dan membuat refleksi terhadap karyanya. Yang kelima, sekolah melakukan pertemuan atau pameran portofolio dan penilaian. Selanjutnya, moda penyimpanan portofolio. Portofolio dapat disimpan dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk digital. Bentuk digital ini misalnya hasil pindai karyanya. Bentuk digital dapat disimpan dalam media penyimpanan atau sekolah dapat membuat dan menentukan platform penyimpanan di awan atau cloud, misalnya Google Drive atau cara lain. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam penyusunan portofolio. Siswa diberitahukan sejak awal, bahkan bisa jadi sejak kelas 7, bahwa akan ada penilaian portofolio sebagai salah satu bentuk ujian sekolah. Siswa mengumpulkan semua karyanya. Selanjutnya, pada periode ujian, siswa menyeleksi karyanya dan membentuk refleksi diri. Siswa kemudian memamerkan atau mempresentasikan karya portofolionya dan guru membuat penilaian terhadap portofolio itu. Kemudian, lembar instruksi portofolio. Berikut ini adalah instruksi umum untuk pengembangan portofolio yang bisa dilengkapi sesuai keperluan sekolah. Lembar instrumen pembuatan portofolio contohnya sebagai berikut. Nomor 1, tentunya kamu telah memiliki kumpulan karya sejak kelas 7. Misalnya, hasil isian LKPD yang telah dikoreksi, hasil penilaian harian, hasil penilaian tengah semester, hasil karya poster, tulisan, puisi, sertifikat hasil kegiatan, atau lomba, dan lain-lain. Yang kedua, pilih 12 karya terbaikmu. Upayakan karya-karya tersebut mencakup karya pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sebagai catatan, tema portofolio ini karya terbaik. Kelas tidak harus mulai kelas 7. Jumlah bisa disesuaikan. Yang ketiga, buatlah tulisan yang menunjukkan karya tentang apa pada tiap karya tersebut. Kemampuan apa yang dicerminkan tiap karyamu itu. Mengapa tiap karya itu karya terbaikmu? Mengapa hal itu penting bagi dirimu? Yang keempat, susun portofoliomu secara rapi, menarik, diberi judul, dan sistematika yang baik. Yang kelima, kamu akan dinilai dengan kriteria, kualitas sampel karya terbaikmu, kemampuan yang ditunjukkan oleh karyamu, sistematika, kerapian, kemenarikan portofoliomu, kemudian tulisan refleksimu. Selanjutnya tentang rubrik. Berdasarkan kriteria penilaian yang dikomunikasikan di atas, dapat dibuat kriteria penilaian atau rubrik sampel karya sesuai maksud portofolio. Contohnya sebagai berikut. Kriterianya misalnya kualitas sampel, kemampuan yang ditunjukkan oleh karya, sistematika, kerapian, dan kemenarikan portofolio. Kemudian tujuan refleksi, misalnya dengan lengkap, berkualitas, mencerminkan karya terbaik sesuai maksud, bisa diberi skor 4. Kemudian ada satu aspek yang kurang, diberi skor 3. Ada 2 aspek yang kurang, diberi nilai 2. Ada 3 aspek yang kurang, diberi skor 1, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.